Sergai FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam kesempatan bulan Ramadan pada hari ini, mari sama-sama kita selalu mengendalikan hawa nafsu kita lewat beramal ibadah, terutama puasa. Di siang harinya tidak makan dan tidak minum, dan di malam harinya sama-sama kita selalu beribadah yang lain, tetap mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara yang begini, mungkin nafsu kita akan meningkat menjadi nafsul mutmainah dan seterusnya. Tidak lagi nafsu yang terendah. Kalau nafsu yang terendah ini mungkin hawa nafsu bisa mengendalikan kita. Tetapi kalau sudah kita tingkatkan, insya Allah mudah-mudahan nafsu tidak bisa mengendalikan kita, melainkan kita yang bisa mengendalikannya. Kenapa ini harus dibahas di bulan Ramadan? Karena Ramadan inilah yang betul-betul pas untuk menjalankan melawani hawa nafsu tersebut. Gunanya untuk apa? Juga untuk ke 11 bulan ke depan. Artinya pelatihannya, pengendaliannya, trainingnya di bulan Ramadan ini, tetapi praktik dalam kehidupan kita, pengamalannya untuk ke 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan kalau ini kita laksanakan, yang kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang telah disampaikan tadi, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang telah terdahulu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan menurut Allah Subhanahu wa taala, pasti kalau orang yang selalu berpuasa mampu mengendalikan hawa nafsu, pasti menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Talaq ayat 1, ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallah likulli syai'in qadara. Ini jaminan Allah kalau orang yang bertakwa. Tetapi bagaimana definisi takwa ini yang sebenarnya? Banyak orang mengatakan takwa itu adalah takut. Takut artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Akibat takut itu sebahagian definisi. Ada juga yang mengatakan definisi takwa itu sesuai dengan huruf kalimat takwa itu. Kalimat takwa itu ada ta, ada qaf, ada waw, ada ya tanpa titik. Itu kalau diterjemahkan, tanya adalah tawaddu, qafnya adalah qanaah, wawnya adalah wara, iya-nya adalah yakin. Ini ada yang mendefinisikan takwa seperti ini. Tetapi yang lebih berat lagi definisi takwa itu adalah terpeliharanya keimanan kita. Bagaimana memelihara keimanan kita? Dulu kita baru dilahirkan dari perut ibu kita, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alallahu lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Artinya kalau sudah tidak mengetahui suatu apapun, kita hanya tahunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahunya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah keimanan. Makanya orang baru lahir semuanya dalam keadaan suci, tidak ada dosa dan tidak ada noda. Oleh karena itu, mampukah kita mempertahankan kesucian yang kita waktu dilahirkan sampai sekarang ini? Kalau mampu mempertahankan kesucian itu tanpa ada dosa dan noda, itulah yang dikatakan takwa, sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah benar-benar takwa, dijamin Allah lah sesuai dengan firman yang tadi, Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada kita, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kuberikan jalan keluar daripada kesulitan hidup di dunia ini, dan akan kuberikan rezeki
yang tidak disangka-sangka datangnya. Dengan apa? Dengan sebab bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinkanlah di bulan Ramadan ini kita bertakwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tazawwadu fa inna khairizz zadit taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita segala urusan-urusan kesulitan di dunia ini akan selesai dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Nah, kalau di Pantai Cermin, ini di Pantai Cermin ada orang cuma cari nafkahnya melangge, mencari ikan di laut. Dengan mengamalkan ayat ini, ya boleh-boleh saja ayat diamalkan, tapi lebih daripada itu kita yakini kita bertakwa kepada Allah, artinya terpelihara keimanan kita. Ini salah satu di Pantai Cermin, orang melangge saja mengamalkan ayat ini dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperempat laut di Pantai Cermin milik dia dengan sebab mengamalkan ayat ini. Jadi mudah-mudahan kita juga mampu mengamalkan ayat ini, tetapi bukan ayatnya saja yang dibaca, itu silahkan saja, tetapi yang terpenting terpeliharanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tausiah yang sangat sederhana ini, barangkali rekan-rekan saya ada yang mau menambahkan, ya kami persilakan, terutama kepada Ustadz kita Heri SPDI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Heri, berasal dari Dusun 1, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin. Yang mana di sini akan menambah sedikit bahwasanya kiat-kiat untuk menggapai sebuah rezeki. Nah, dalam kitab yang dikarang oleh ISQ 165 mengatakan ada 3 cara untuk menggapai sebuah rezeki. Yang pertama, SQ. S-nya itu adalah spiritual. Jadi, untuk mendapatkan sebuah rezeki, kita harus meningkatkan ketakwaan kita yang seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Spiritual kita, ibadah kita, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Nah, yang kedua, yaitu emosional. Bagaimana kita menjalin kolaborasi dengan orang-orang atau silaturahmi. Karena dalam silaturahmi itu selain dipanjangkan umur dan dimurahkannya rezeki. Dan yang ketiga, yaitu intellectual question. Kita harus mampu memiliki ilmu-ilmu dalam menggapai sebuah rezeki. Di antaranya kita bisa belajar nih dengan salah satu tokoh yang hebat yang kita dengar, tokoh Islam, yaitu Abdurrahman bin Auf, yang mana beliau tuh mampu menggetarkan kota Madinah yang ketika itu yang mungkin masih gersang, dan ketika itu dia tidak ada membawa perbekalan kecuali ketakwaan kepada Allah, dan dia hanya pesannya satu, tunjukkan saya pasar. Yaitu dia sudah membaca situasi dan dengan kemampuan, dengan emosional maupun secara intellectual questionnya, secara kemampuan pasarnya, sehingga dia bisa mengetahui di mana posisi yang bagus dalam berwirausaha, berdagang. Nah, kalian salah satu menggapai rezeki itu adalah berwirausaha atau entrepreneur, berdagang. Jadi harapan kita kepada sahabat semua yang berada di, bahkan pendengar Serge FN yang mendengarkan pada sore hari ini, semoga kita yang usahanya hari ini Allah lancarkan, yang semoga hari ini yang masih punya keinginan ingin buka usaha, semoga Allah permudahkan, yang hari ini memiliki keinginan usaha, dan insya Allah Allah segerakan, sebagaimana Allah telah mengajarkan kita dalam sebuah doa, Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzil. Apabila rezeki itu berada di langit, maka turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi, apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Apabila wa in kana rizqi ba'id, dalam keadaan jauh, maka faqarribhu ya Allah, dekatkanlah rezeki itu. Dan mungkin masih banyak lagi, dan mungkin ini sekian kesimpulan
bahwasanya kita harus meningkatkan ISQ 165 kita, yaitu spiritual, yaitu ibadah kita, emosional kita, ya hablum minannas, membangun relasi sehingga kita bisa membangun silaturahmi, karena hablum minallah dan hablum minannas merupakan kunci utama dalam menggapai sebuah rezeki. Dan yang ketiga adalah intellectual quotient. Kita harus mampu menguasai ilmu dalam berwirausaha, berdagang. Itu saja, sebagaimana Rasulullah adalah seorang pedagang, Muhammad adalah pedagang. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke sahabat korup saya, yaitu Ustadz Effendi. Kepada Ustadz Effendi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Effendi SAI selaku Ketua Tamtiziyah MWC Majelis Wakil Cabang NU Kabupaten Sebang Kediri khusus untuk Kecamatan Pantai Cermin. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Ustadz Sarifuddin Trandus LC dan juga Ustadz Heri SPDI tentang bagaimana menjaga hawa nafsu dan menggapai rezeki di bulan Ramadan. Di sini melalui kesempatan dengan user GFM saya ingin menambahkan hanya sedikit saja. Mungkin di sini saya akan membawakan atau menceritakan sebuah cerita yang sangat-sangat inspiratif tentang bagaimana menggapai rezeki di bulan Ramadan. Ada sebuah cerita, Alkisah Citra ini terdapat di masa Nabi Allah Musa alaihi salam, di mana ada sebuah keluarga yang selalu hidup dalam kemiskinan. Bertahun-tahun mereka membangun rumah tangga dan bertahun-tahun pula mereka hidup dalam kesusahan dan kemiskinan. Suatu saat si istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku tercinta, sudah begitu lama kita menjalin rumah tangga dan begitu lama juga kita hidup dalam kesusahan. Bukannya aku tidak berterima kasih dengan apa yang telah engkau beri suamiku. Bukan aku tidak mau bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan kepada keluarga kita. Tetapi alangkah baiknya apabila di kemudian hari kehidupan kita akan lebih baik dari sekarang ini." Lalu suaminya bertanya kembali, "Apa maksudmu, Adinda?" "Begini suamiku tercinta. Menurut cerita yang saya dengar, bahwa di kampung sebelah ada seorang nabi yang bernama Musa alaihi salam, di mana katanya, menurut yang saya dengar, nabi ini bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Coba suamiku datang dan mengadukan perihal kesusahan keluarga kita." Singkat cerita, sang suami pun mendatangi Nabi Allah Musa alaihissalam dan menceritakan perihal kesusahan hidup keluarganya. Lalu Nabi Musa menanggapinya dengan ramah dan beliau berjanji akan berdoa kepada Allah, akan menceritakan segala yang diceritakan oleh keluarga yang susah tadi. Lalu kembalilah sang suami ke rumahnya dan bercerita kepada istri perihal apa yang beliau kesusahan. Lalu singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah dan menceritakan perihal kesusahan keluarga yang ada di kampungnya. Lalu Allah pun menjawab doa dan keluh kesah Nabi Musa, bahwa Allah berjanji bahwa Allah akan memberikan kekayaan kepada keluarga miskin itu, tetapi dengan satu syarat, hanya 1 tahun saja. Setelah 1 tahun, maka Allah akan cabut kembali kekayaan keluarga tersebut dan ia akan kembali miskin. Jadi singkat cerita, lalu Allah kabulkanlah permintaan dari keluarga miskin tadi. Itulah karena memang dia bertakwa, Allah tidak begitu sulit untuk memberikan rezeki. Dari mana ia datang rezeki tersebut? Singkat cerita, hanya waktu beberapa minggu saja, keluarga yang miskin tadi ternyata kaya raya. Entah dari mana rezeki datang. Tetapi dengan kaya raya tersebut, keluarga ini tidak lupa diri. Malah si suami dan si istri itu bersepakat bahwa harta kekayaannya akan mereka sedekahkan sebanyak mungkin. Harta kekayaan akan mereka gunakan untuk membantu saudara-saudaranya yang lemah dan membutuhkan. Harta kekayaannya akan diinfakkan, akan diwakafkan. Dan mereka berencana membangun sebuah tempat persinggahan bagi musafir-musafir yang ke
kekurangan bekal. Singkat cerita, ternyata waktu 1 tahun apabila kita jalani dengan senang hati akan terasa begitu cepat. Lain halnya 1 tahun apabila kita jalani dalam keadaan susah, 1 hari saja terasa 1 tahun. Tetapi 1 tahun akan terasa cepat kalau kita jalani dengan sukacita, apalagi dengan uang yang banyak tadi. Singkat cerita, waktu 1 tahun pun berjalan dan berakhir sudah. Tetapi seperti janji Allah tadi, setelah 1 tahun maka akan cabut nikmat sehingga mereka akan kembali miskin. Ternyata tidak. Setelah 1 tahun ternyata keluarga itu tidak kembali miskin, bahkan kekayaannya melebihi dari sebelumnya. Melihat fenomena ini, Nabi Allah Musa lalu bertanya kepada Allah, "Wahai Allah Tuhanku, dulu Engkau mengatakan akan membukakan pintu rezeki sehingga keluarga itu akan kaya. Tetapi kekayaannya hanya akan bertahan sampai 1 tahun. Tetapi mengapa ya Allah, setelah waktu itu berjalan 1 tahun, ternyata keluarga itu masih tetap kaya?" Lalu Allah menjawab, "Wahai Nabiku Musa, dulu memang aku akan membukakan pintu rezeki kepada keluarga itu, sehingga keluarga itu akan kaya. Dan aku akan menarik kembali setelah 1 tahun. Tetapi coba kamu lihat, aku telah membukakan 1 pintu rezeki, tetapi keluarga itu ternyata membuka banyak pintu-pintu rezeki. Dengan harta itu mereka menginfakkan, membangun rumah untuk persinggahan musafir, membantu anak yatim, membantu keluarga-keluarga miskin, membantu janda-janda yang lemah. Jadi aku telah tutup pintu rizki 1, tetapi mereka membuka rizki, pintu-pintu rizki yang banyak. Lalu bagaimana mereka bisa miskin kalau pintu rizkinya banyak?" Dan satu yang perlu diingat, wahai Musa Nabiku, ternyata aku malu apabila ternyata adalah hambaku yang nyatanya lebih pemurah dari aku. Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Ternyata dengan mensedekahkan sebagian harta kita itu bukan berarti harta kita itu berkurang. Tetapi dengan mensedekahkan harta, kita telah membuka pintu rezeki yang lain. Dengan membantu saudara kita yang lemah, tidak akan mengurangi harta kekayaan, tetapi juga membuka pintu rezeki yang lain. Sehingga kita, harta pasti nanti akan bertambah. Jadi, melalui momen Ramadan ini, marilah sama-sama kita berbuat baik. Berbuat kebaikan. Apabila kita berkata, katakanlah yang baik. Apabila kita melakukan kegiatan, lakukanlah kegiatan yang baik. Kalau harta kita ada, sedekahkanlah harta itu. Kalau ada saudara kita yang kekurangan, bantulah saudara kita itu. Dan yang perlu kita ingat, ternyata membuat orang senang itu menyenangkan. Wallahu a'lam bishawab. Kami serahkan kepada pembaca. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah Islam menjelang berbuka puasa kerjasama Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukabumi dengan FM. Dan pastinya kita sudah di penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz kita Dr. Andes Saifuddin, Ustaz kita Syahri SPDI, ada Ustaz kita Fendi SHI, dan Ustaz kita Ustaz Heri SPDI. Terima kasih para pendengar Radio Serge FM sudah mengikuti acara kita sampai 17.49 saat ini. Selamat menanti dan berbuka puasa hari ini di 19 Ramadan 1443 Hijriah. Saya Budi pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.